Desi dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu besar, dengan halaman luas, tetapi sudah lama kosong. Loteng rumah itu terkunci rapat, dan pemilik sebelumnya memperingatkan mereka agar tidak membuka pintu loteng. Namun, Desi yang penasaran menganggap itu hanya cerita lama yang tidak perlu dipikirkan. Malam pertama berjalan biasa. Namun, pada malam kedua, Desi mulai mendengar suara aneh dari atas. Suara langkah kaki yang pelan, seperti seseorang berjalan bolak-balik di loteng. Ia berpikir mungkin itu suara tikus, tapi langkah itu terdengar terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Desi menceritakan hal itu kepada suaminya Adi, tetapi Adi hanya tertawa. "Mungkin kayu tua yang berderit," katanya. Namun, malam-malam berikutnya, suara itu semakin sering terdengar. Bahkan ada bunyi seperti sesuatu yang menyeret barang di atas. Pada malam ketujuh, Desi memutuskan untuk memeriksa loteng. Ia mengambil tangga lipat dan mendekati pintu loteng yang berdebu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, hawa dingin menyelimutinya, membuat bulu kuduknya berdiri. "Desi, jangan terlalu penasaran," kata Adi dari bawah, tapi Desi tetap membuka pintu. Di dalam loteng, ia menemukan ruangan yang gelap dan pengap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan dari jendela kecil. Di sudut ruangan ada sebuah boneka besar yang lusuh, duduk menghadap tembok. Boneka itu memiliki rambut hitam panjang, dengan mata kaca yang memantulkan cahaya samar. Saat Desi mendekat, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Tiba-tiba, pintu loteng menutup sendiri dengan keras, membuat Desi terkejut. Ia segera berlari keluar, menutup kembali pintu itu dan berjanji tidak akan pernah membukanya lagi. Namun, sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Desi sering mendengar suara berbisik dari atas, dan terkadang ia merasa seperti ada yang mengintip dari celah kecil pintu loteng. Suatu malam, Adi terbangun karena mendengar suara tawa kecil. Ia keluar dari kamar dan melihat pintu loteng sedikit terbuka, meskipun mereka yakin sudah menguncinya. Dengan senter di tangan, Adi memutuskan untuk memeriksa. Ketika Adi masuk ke loteng, ia tidak menemukan apapun. Hanya ruangan kosong dan boneka besar itu yang kini duduk di tengah ruangan, menghadap pintu. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap mengabaikannya. Keesokan paginya, Desi terbangun lebih awal dan menemukan jejak kaki kecil berdebu di lantai, dimulai dari loteng dan berakhir di depan kamar anak mereka. Desi dan Adi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun, saat mereka sedang memindahkan barang-barang, mereka mendengar suara dari loteng. Suara tawa pelan yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tetapi para tetangga mengatakan hingga sekarang, setiap malam mereka masih mendengar suara langkah kaki dan tawa kecil dari loteng. Boneka itu tetap di sana, menunggu penghuni berikutnya.